Nah, di sini akan saya jelaskan adalah komponen-komponen yang ada di kepala silinder. Yang pertama di sini adalah namanya camshaft. Camshaft ini ya, camshaft ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran ya, saluran masuk dan saluran buang. Nah, tonjolan ini yang berfungsi untuk menekan batang katup. Batang katupnya mana? Batang katupnya itu ya ini. Ini adalah batang katupnya. Ya. Ini adalah batang katup yang in. Dia yang kalau yang in dia lebih kecil, ya, lebih kecil diameternya ini. Kalau yang X atau katup buang, ini katup masuk lebih kecil. Kalau yang katup buang dia lebih besar diameter ini. Ini namanya camshaft ya. Perhatikan, namanya camshaft atau poros cam. Ada yang menyebutnya juga poros hubungan, ada yang menyebutnya poros cam. Tapi kita di sini menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa otomotif ya. Jadi ini namanya camshaft. Ini adalah namanya apa tadi? Batang katup atau katupnya ya, katup in atau katup masuk di sini. Katup masuk. Selanjutnya ada lagi di sini namanya adalah ini rocker arm. Rocker arm atau kadang ada orang yang menyebutnya batang pelatuk atau manukan biasanya. Ini rocker arm ini berfungsi untuk apa? Untuk yang namanya ini, untuk menghubungkan seperti ini. Nah, ketika dia ada di tonjolan seperti ini, dia akan tertekan. Nah, tertekan seperti ini. Yang ujung sini di sini itu berhubungan langsung dengan katupnya seperti ini. Saya gambarkan. Nah, seperti ini. Ketika dia ada di tonjolan ini, maka dia ada di sini ada porosnya ya, porosnya. Ketika dia di tonjolan sini, dia akan menekan, otomatis dia akan menekan batang katup ini. Katup ini akan terbuka. Nah, ketika tidak ada di tonjolannya, ketika ada di bidang datarnya sini, dia akan menutup. Menutupnya dengan apa? Menutupnya karena apa ini? Ini bukan menutup karena tonjolan, ini bukan, tapi karena ada pegasnya. Nah, di sini ada pegas katupnya. Ini pegas katup. Pegas katupnya masuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini cara kuncinya bagaimana? Nah, di sini ada bagiannya juga. Jadi sebenarnya biasanya ada dua pegasnya. Pegas katupnya ada dua, yang in dan juga yang X. Di sini saya satu saja. Di sini ada penguncinya biar, nah ini kok longgar ya, ada kuncinya. Kuncinya mana? Kuncinya ini adalah untuk penguncinya. Nah, pengunci katup agar tidak terlepas seperti ini. Ini kenapa tadi saya membongkarnya hanya satu, karena ini cukup sulit untuk dilepas, apalagi nanti dipasang. Nah, seperti ini. Ini bagian yang terkecil di batang di mekanisme katup. Nah, kira-kira seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Nanti cara melepasnya, cara melepas ini itu ada alat khusus atau special service tool atau SST. SST nya mana? SST nya ini, SST nya namanya valve spring compressor. Caranya bagaimana? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, ini ya, ini namanya ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini namanya ya. Ada dua nama di sini ya. Di sini juga ada namanya. Ini kalian nanti bisa lihat di buku atau materi yang kemarin sudah saya sampaikan. Di sini ada nama. Nah, ini tugasnya kalian adalah mencari nama-nama tersebut ini. Nama ini dan juga nama. Silakan apa benda ini yang ada di dalam mekanisme katup. Nah, batangnya bentuknya sekecil seperti ini. Ya, ini juga
Itu tugasnya untuk video ini. Silakan cari nama komponen di sini. Tuh, kita lanjut lagi. Komponen selanjutnya. Di sini ada poros rocker arm. Tempatnya ada di mana, Pak? Tempatnya ada di sini. Nah, seperti dia untuk mengatur tadi, untuk porosnya, untuk tempatnya tadi agar tidak goyang ke sana kemari. Ini adalah untuk porosnya. Di sini rocker armnya dilihat. Nah, di sini itu adalah penyetelnya. Penyetel untuk apa, Pak? Untuk penyetel batang katup. Seberapa besar celah katupnya. Celah katupnya diukur yang mana? Celah katupnya itu di sini. Celah katup itu yang diukur adalah yang di sini. Nah, celahnya itu jadi antara ini batang katup dengan penyetelnya ini. Nah, seperti ini. Jaraknya nanti ada standarnya sepeda motornya masing-masing sendiri. Itu. Nah, alatnya juga nanti ada sendiri. Alatnya namanya pakai filler untuk menyetel katupnya. Kemarin materinya sudah saya sampaikan sampai situ, menyetel katup. Nah, caranya seperti ini. Nanti di sini di sela-sela ini akan disisipkan namanya alatnya filler kick untuk mengatur kerenggangan katup. Jadi mereka harus mempunyai celah agar tidak terlalu kalau ini terlalu menekan ya, penyetelnya ini terlalu menekan, terlalu nempel di sini, ketika nanti panas, kondisi mesin panas, logam-logam di sini semuanya itu akan memuai. Jadi semuanya akan saling berhimpitan tambah erat. Ya. Seperti itu. Jadi batang katup yang tadinya misal jaraknya 0,5 itu lama-lama dia akan menempel seperti ini. Jadi hampir 0, tidak ada celah sama sekali. Yang berakibat apa? Berakibat pembukaan katup di sini dia akan semakin lebar. Jadi nanti ada kekurangan kehilangan tenaga sepeda motor tersebut. Paham ya? Ini namanya rocker arm. Ini adalah namanya katup masuk. Ini katup masuk. Diameternya lebih kecil. Nanti kita akan bongkar yang katup buang. Nah, di sini ini namanya adalah rantai timing gear atau gear timing. Tempatnya ada di mana, Pak? Tempatnya ada di sini. Tempatnya ada di sini nanti. Nah, ini dibautkan seperti sini. Nah, ini camshaft ini itu berhubungan langsung nanti dengan poros engkol. Poros engkolnya itu di dalam mesin sana, di dalam mesin sana. Poros engkol tidak terlihat. Nah, kita jelaskan dulu yang terlihat dulu. Nah, poros engkolnya dihubungkan dengan apa? Camshaft dengan poros engkol itu dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan yang namanya rantai timing. Ini rantainya. Nah, di sini ada rantainya. Rantai penghubung antara camshaft dengan poros engkol. Ya, di sini bisa dilihat ada pistonnya. Di sini adalah piston. Nah, di sini adalah ini blok silinder. Blok silinder. Nah, selanjutnya di sini. Nah, ini adalah namanya dekompresi. Plat dekompresi. Tugasnya untuk apa, Pak? Nah, kalian pernah mengalami ketika diselah itu sangat berat sekali ya. Sepeda motor diselah sangat berat sekali. Diselah kaki ya, selah engkol itu karena tidak adanya plat dekompresinya. Nah, tidak ada plat dekompresi. Nah, sepeda motor dari zaman dulu sampai sekarang itu semuanya menggunakan dekompresi seperti ini. Mungkin bentuknya berbeda. Untuk apa fungsinya? Untuk menghilangkan kompresi sementara pada saat awal langkah untuk menghidupkan. Jadi agar lebih ringan. Nah, nanti bisa dibandingkan ketika plat dekompresinya dilepas dengan dipasang. Itu akan perbedaannya akan sangat besar sekali. Jadi untuk memperingan
penyalaan sepeda motor saat pertama kali dihidupkan.